Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd amma ba'du. Jamaah YouTube dia yang dirahmati Allah, selamat datang kembali bergabung lagi di channel Ipari TV KUA Kecamatan Purwakarta. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan untuk tetap bisa menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu saja rasa syukur kita harus semakin menggema, diiringi dengan semakin semangatnya kita beribadah di bulan Ramadan. Selain berpuasa, tentu saja amaliyah yang lain yang harus kita tegakkan sehingga puasa kita tahun ini betul-betul bermakna dan berbobot pahala yang dilipat gandakan. Jemaah sekalian, tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kegigihannya, berkat perjuangannya, berkat tetesan darahnya, kita semua hari ini bisa merasakan nikmatnya memiliki Islam sebagai panduan, Islam sebagai pedoman, dan Islam sebagai penunjuk jalan. Kita tentu saja berdoa dan berharap kita semua menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah hingga akhir hayat, dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, jemaah sekalian, saya sudah memilih beberapa tema, tapi seiring dengan kondisi kita sedang berpuasa, saya pikir tema berkaitan bagaimana meraih puasa terbaik sehingga kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Ini adalah tema yang paling menarik yang harus kita kaji bersama, terutama berkaitan menggapai ampunan ini atau maghfirah dari Allah ini. Banyak sekali sebab-sebab turunnya ampunan. Jadi ampunan dari Allah itu tidak mungkin datang atau turun ujug-ujug, kecuali kita harus menjemputnya dengan amalan-amalan yang penunjang. Dan kita mengetahui ada beberapa syariat yang telah Allah berikan, terutama amalan-amalan yang dapat mempengaruhi maghfirah di bulan Ramadan, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan itu, sehingga sebab-sebab ampunan itu akan datang kepada kita. Apa saja? Kita runut berdasarkan sunnah Nabi. Dalam beberapa hadis diungkapkan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Rasul pernah bersabda, dan hadis ini merupakan hadis populer, yaitu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Anda bisa bayangkan sabda Rasul ini berkaitan sebuah ibadah yang esensi rewardnya atau pahalanya itu akan diampuni dosanya. Hanya saja, tentu saja yang harus diingat, yang jadi catatan kita bersama, kita harus lurus niatnya itu karena iman, bukan karena yang lain-lain. Sehingga iman ini dorongannya harus kuat niatnya. Tidak boleh kita berpuasa karena hal lain, misalkan saya saumnya atau puasanya karena nggak enak sama tetangga, karena lingkungan saya, karena mertua, karena lain-lain di luar niat karena Allah. Kemudian penunjang agar saum puasa kita mendapat ampunan, kata Rasul di hadis ini, adalah hanya mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau dua term ini kita jalankan, yang pernah karena iman, yang kedua ihtisaban itu hanya mengharap pahala atau perhitungan dari Allah, maka garansinya dari Rasul dan Allah adalah kita akan mendapatkan ampunan dari pahala mengerjakan saum atau puasa ini dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah amalan penunjang yang akan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan, yaitu melakukan sholat taraweh atau tahajud di dalam bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, kita tahu tidak hanya puasa ternyata yang wajib kita lakukan, tapi amalan penunjang lain yang akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita ada dituangkan dalam sebuah hadis sama
yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Rasul pernah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sama, amalan taraweh, amalan tahajud harus kita laksanakan agar ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Saya kira dua amalan ini menjadi sangat menarik, khusus di bulan Ramadan. Berarti kita tidak boleh terlewat dalam satu hari satu malam pun dua sumber kegiatan ibadah ini. Yang pertama, puasa itu jelas wajib. Yang kedua, taraweh walaupun sifat hukumnya sunnah, tapi ini akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Nah, jemaah sekalian, lanjut yang ketiga adalah amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa kita, yaitu melakukan sholat dan ibadah lain di bulan Ramadan, terutama di saat menjelang 10 akhir bulan Ramadan. Apalagi kita bertemu saat malam Lailatul Qadar. Nah, yaitu pada 10 hari terakhir Ramadan ini adalah malam yang penuh berkah. Kita tahu di 10 akhir bulan Ramadan, pada malam itu juga dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Bahkan dalam kaitan ini Rasul juga pernah bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, sabda Rasul, barang siapa yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi amalan yang ketiga ini adalah amalan yang paling harus kita tegakkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita seringkali melihat fenomena hari ini yang terjadi, malah jemaah sekalian, kita di 10 terakhir Ramadan ini malah sibuk. Yang penuh bukan lagi masjid. Masjid taraweh semakin berkurang biasanya. Malah yang penuh mal-mal, toko-toko baju, pakaian dan lain sebagainya. Padahal ini ternyata ada garansi dari Allah dan Rasulnya bahwa di 10 terakhir Ramadan malah kita harus justru semakin mempertegas, semakin memperkuat amalan-amalan ibadah lain. Bisa kita tentu saja sholat malam atau taraweh, ditambah lagi dengan mentadaburi Al-Quran. Kalau tidak bisa mentadaburi Al-Quran, ya minimal kita mentadarusi Al-Quran, minimal kita hataman Al-Quran. Kemudian selain itu menghadiri, mengaktifkan majelis taklim, biasanya melakukan iktikaf di masjid-masjid di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Nah, jemaah sekalian, masih ada beberapa, ada 2 lagi yang akan kita dapatkan sebagai amalan yang menunjang terjadinya ampunan dari Allah, yaitu yang keempat. Ternyata yang kita duga yang menjadi amalan penunjang diampuninya dosa adalah memberikan iftar atau makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Dalam hal ini kaitannya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang di dalamnya, yaitu pada bulan Ramadan, memberi iftar kepada orang berpuasa, niscaya hal itu akan menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Baihaqi. Nah, jemaah sekalian, bisa kita bayangkan, ternyata memberikan iftar, kita misalkan tidak usah banyak-banyak lah. Kalau paketnya banyak juga bisa jadi repot kalau kita lakukan setiap hari. Cukup kita menyediakan 5 atau 10 bungkus setiap hari. Ketemu dengan orang yang berpuasa, kita berikan iftar itu, gitu kan. Ternyata amalan yang kita anggap biasa aja, ini ada hadis yang menegaskan bahkan ini selain ampunan dosa-dosa kita, amalan iftar, memberikan iftar kepada orang lain ini bisa membebaskan kita dari potensi api neraka. Jadi luar biasanya memberikan iftar ini. Jadi kalau yang lain hanya diampuni, kalau yang ini ternyata memberikan iftar itu bisa terbebas kita dari api neraka. Nah, jemaah sekalian, yang terakhir, amalan yang harus kita ingat sebagai amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita adalah ternyata kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar, yaitu meminta ampunan serta berdoa ketika dalam keadaan puasa atau berbuka dan ketika kita makan sahur. Kita harus ingat, dalam beberapa keterangan, doa orang puasa adalah mustajab atau akan dikabulkan, baik dalam keadaan puasa ataupun ketika sedang berbuka. Allah memerintahkan
agar kita berdoa dan Dia menjamin akan mengabulkan doa kita. Dalam Quran surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu. Jadi dua term ini, yang kelima, yang terakhir adalah kita harus sering dalam setiap keadaan beristighfar. Jadi beristighfar itu ternyata bukan hanya saat kita melihat kemaksiatan atau kesalahan di depan mata. Astagfirullah, misalkan kita ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita. Ternyata istighfar yang sesungguhnya adalah istighfar yang penuh dengan reja, penuh berharap kepada Allah agar dosa-dosa kita yang terdahulu meminta ampunan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, itu saja secara garis besar pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini hakikatnya kebaikan, kebenaran yang disampaikan berdasarkan Allah dan Rasulnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Terakhir, mari kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.